Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini ada saya kedatangan handphone Xiaomi Mbah, Redmi Note 4 yang mana kondisinya itu tidak bisa masuk menu Mbah, restart. Dalam beberapa kasus kita tidak bisa gegabah Mbak ya. Oke Mbak, kita cek pakai USB tester, masuk Mbak ya, ampere pengecasan masuk. Bisa dilihat baterai juga tidak kosong ya, baterai tidak kosong. Coba kita nyalakan Mbak ya, kita nyalakan terlebih dahulu apakah betul hang logo atau restart. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, saya tes beberapa kali ya, tetap restart Mbak ya. Biasanya kalau dari baterai itu sambil dicolok cas mau menyala Mbak. Ini tapi saya ragu ini bisa dicas ampere masuk, apakah program atau baterai. Bisa juga lantaran baterai bermasalah terus merusak sistem buat lantaran menyala mati, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi apakah baterainya yang rusak atau memang programnya, kira-kira seperti itu Mbak. Di cas itu masuk Mbak, masuk, ampernya juga masuk, tapi di sini yang jadi masalah, kita bongkar terlebih dahulu Mbak ya. Bisa dilihat ya, ada baut 2 di bawah. Di sini bautnya sudah hilang Mbak, kemungkinan pernah dibuka sama tukang servis tapi tidak dikembalikan ya. Oke Mbak, kita lepas dulu sidik jarinya juga, kita cek ukur baterainya apakah memang tidak ada isinya atau bagaimana. 4 volt Mbak ya, di atas 4 volt ya, bisa dipastikan baterai tidak lowbat Mbak ya. Tapi kok tidak menyala Mbak ya, baik dicas ataupun tidak dicas tidak menyala. Kalau penyakit dari baterai biasanya dipancing dengan cas itu bisa menyala Mbak. Tapi di sini saya coba ganti baterai terlebih dahulu Mbak ya, dengan baterai double power, apakah menyala Mbak ya. Kebetulan beliau bilang kalau baterainya yang baterainya juga kalah, sekalian ganti, kira-kira seperti itu. Kita coba ganti baterai Mbak. Tapi untuk pemasangan baterai supaya ini kan lemnya sudah Mbak, sudah tidak bisa sudah tidak mencengkram lemnya. Jadi saya tambahkan isolasi bolak-balik supaya baterainya tidak kocak atau bisa berpegangan kuat ya. Mohon maaf Mbak, video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi. Kita coba pasang baterai Mbak. Di sini saya lihat baterainya apa Mbak? Baterainya agak sedikit kembung, kira-kira seperti itu. Jadi seperti pesan beliau, kalau baterainya juga bermasalah kalian suruh ganti. Oke Mbak, kita pasang bautnya dulu. Karena di sini apa Mbak ya,
soketnya itu mbak, soketnya itu apa ya, sedikit agak longgar begitu loh. Jadi kita harus pasang baut supaya bisa dicas, karena kalau tidak dipasang bautnya tidak tertekan dan tidak bisa dicas mbak. Bautnya pun kurang mbak ya, kita terpaksa berikan baut yang baru. Oke mbak, kita coba tes cas, apakah bisa masuk di cas. Ampere tidak menunjukkan masuk mbak ya, ampere tidak menunjukkan masuk seperti yang saya bilang tadi. Ini wah, ini nanti kalau di program mungkin jalur datanya tidak nyambung ini mbak ke komputer ini mbak. Nah, bisa dilihat ampere, tidak ada tanda-tanda ampere masuk ya di alat tes saya buka kembali mbak ya. Begitulah suka dukanya mbak, sudah kita pasang tetap tidak mau. Jadi kita buka lagi karena dari soket. Nah itu soket itu mbak, itu soket itu bermasalah itu mbak, kalau pasangnya tidak jadi saya coba tes telanjang tanpa saya tutup mbak. Baterai saya coba tes lepas dulu. Biasanya kalau tanpa baterai itu naik mbak, tapi ampernya tidak naik banyak, naik berapa begitu ya, berapa miliampere. Nah itu mbak ya, naik di 100 ampere tanpa baterai, naik di 101 ampere, 100 miliampere maksud saya mbak. Sekarang kita pasang baterai, naik berapa miliampere. Naik 3,8, naik 380 miliampere mbak ya, hampir setengah ampere. Nah setelah itu saya coba pasang mbak sambil saya monitor, ampernya. Kita nyalakan, bisa dilihat mbak ya, baterainya di atas 50%, berarti bagus juga, baterai stok baru mbak ya. Kalau membeli baterai kita nyalakan mbak ya sambil lalu. Ini masalah baterai sudah saya sering bahas dan katakan, tapi buat yang baru nonton video saya mungkin belum tahu ya. Khusus untuk pembelian baterai, pastikan baterai jika baru di atas 30 atau 50% mbak ya. Jika di bawah 30 coba cari atau minta ganti yang lain, karena jelas bisa dipastikan stok lama. Apalagi kalau cuma 1%, 2%, 5%, wah itu mbak ya, baterai bisa ngisi, tapi bisa dilihat mbak, handphone menyala normal mbak ya, handphone menyala normal, tapi bisa dilihat layar sentuh tidak berfungsi mbak. Berarti untuk kerusakan pertama yaitu dari segi baterai mbak ya, dari segi baterai bisa menyebabkan handphone itu hang logo dan restart. Jadi kita tidak bisa langsung terburu-buru langsung jedas memprogram atau memfitnah sana sini, kira-kira seperti itu mbak. Saya bongkar lagi mbak, mudah-mudahan layarnya tidak rusak ya, maksud saya mudah-mudahan touchscreennya atau layar sentuhnya tidak rusak mbak ya. Di bagian soket ini bisa jadi masalah mbak ya, jika terjadi kelonggaran atau apa, ini bisa jadi masalah mbak. Jadi kita coba bersihkan atau kita cabut, dipasang ulang, dan nanti jika setelah dilakukan seperti itu tidak bagus, bisa jadi dari papan bawah mbak. Jangan dulu langsung ganti layar, karena layar satu set dengan layar sentuh mbak ya. Jadi bersihkan dulu soketnya, atau kalau masih tetap ganti papan bawah. Tapi di sini saya tidak mengganti papan bawah mbak, cukup membersihkan dan mencabut pasang saja ya. Coba kita lihat apakah bisa nanti.
rupanya layar sentuhnya tidak berfungsi ini ya. Kita coba tes cas untuk memastikan ampere masuk, berarti bagus, soket terpasang bagus. Tinggal kita pengecekan di layar sentuh Mbak ya. Untuk pengecekan jika kasus-kasus seperti ini itu bisa kita juga cek untuk perekam suara dan suaranya Mbak ya. Jangan sampai jalur juga bermasalah di soket tadi, yang soket bawah tadi itu Mbak. Jika bermasalah di situ bisa di situ ada jalur suara, jalur mic, pelempar Mbak ya, jalur jalur cas. Oke Mbak, bisa dilihat ya, layar sentuh sudah bagus, layar sentuhnya sudah bagus Mbak ya. Kita coba cek suara, merekam dan seterusnya. Bagus Mbak ya, merekam bagus Mbak ya. Untuk suaranya ada, tapi saya tidak tampilkan suaranya Mbak karena ribet sekali ya. Kita matikan baru kita pasang Mbak. Dan perlu diingat, setelah dipasang kita perlu cek kembali Mbak. Kita pasang dulu bautnya semua karena tadi belum saya pasang Mbak ya. Karena saya takutnya saya pasang bautnya semua tidak fungsi lagi, bongkar lagi, terlalu banyak baut yang dibuka Mbak ya. Oke, kita pasang untuk sidik jari dan kita tutup Mbak ya. Setelah itu kita tes lagi Mbak, apakah berfungsi atau tidak. Ingat Mbak, pada saat memasang sidik jari pastikan handphone dalam kondisi mati Mbak ya. Jangan memasang sidik jari dalam kondisi handphone menyala. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Buat sahabat dan mbak semua, jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Kita pasang wah terbalik Mbak ya, saya pasang konektor slot SIM-nya. Di sini tidak bisa rapat sekali Mbak ya, karena apa ya, sudah sedikit bingkang untuk tulangnya. Oke Mbak, kita nyalakan. Oke Mbak, sampai di sini dulu ya untuk tip atau video kali ini. Buat sahabat Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, perbaiki sholat dan berbanyak sholawat. Dunyone wis tuwek Mbak. Oke Mbak, bisa ngecas ya. Kita nyalakan. Apakah bisa menyala? Tentunya bisa Mbak ya, karena dibikin video itu rata-rata kasusnya sukses Mbak ya. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk kali ini. Buat sahabat semua, akhir kata akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativiti. Muga ora kono ora kene tansah pinaringan kemudahan bangke. Amin amin ya robbal alamin.